Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kami, kelompok 1, kita akan membahas tentang pengenalan konsep dasar e-komersi. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dira Fasyara, dengan NIM 180 410 141. Dan teman saya Muharir, dengan NIM 180 410 154. Dan yang terakhir, teman saya Suhendri, dengan NIM 180 410 222. Yang pertama kali kita bahas adalah e-komersi di era digital. Pada era digital, kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang sangat kompetitif ini terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasinya. Salah satunya adalah penggunaan sistem online pada perusahaan sebagai media promosi. E-komersi itu sendiri dapat dipelajari dan dilakukan untuk semua kalangan masyarakat dengan mudah. Suatu negara dapat dikatakan berkembang ekonomi digitalnya ditandai dengan adanya kemajuan dan berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau antar individu. E-komersi dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Slide selanjutnya yaitu konsep dasar e-komersi. E-komersi memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama ada automation, yaitu otomasi bisnis, proses sebagai pengganti proses manual, atau konsep enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, atau konsep just in time. Yang ketiga ada publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, atau konsep electronic cataloging. Yang keempat itu ada interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, atau konsep electronic data interchange. Yang kelima itu ada transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran, atau konsep electronic payment. Slide selanjutnya, perbedaan e-komersi dan e-business. E-business meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-komersi hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Yang kedua itu, e-komersi hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Yang ketiga itu, e-komersi hanyalah satu bagian kecil saja dari e-business. Sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Yang keempat, jika e-komersi hanya memerlukan sistem pemasaran, termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja. Tetapi e-business lebih ke kompleks, yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Yang terakhir, e-komersi sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier, dan mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-business bergerak dari awal, mulai dari perencanaan, proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan, sebuah organisasi maupun perusahaan.
Walaupun teknologi dan jaringan internet sudah semakin canggih, akan tetapi masih ada perusahaan yang menjalankan bisnisnya, pemasaran produk atau jasanya itu tidak menggunakan jaringan internet. Mereka biasanya menggunakan media televisi, panggilan telepon maupun SMS. Kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu e-commerce yang berbasis non-internet. Nah, ini bisa kita ambil contohnya, yaitu iklan-iklan yang terdapat pada media televisi seperti iklan KFC, McD, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang melalui media SMS seperti yang melalui media SMS seperti iklan kartu promo, kuota internet dari Telkomsel, atau iklan media pemesanan tiket hotel dan pesawat seperti AirAsia. E-commerce berbasis internet. Ekosistem digital telah mengubah banyak aspek bisnis, termasuk juga dalam 10 hal pelayanan pelanggan. Apabila 10 tahun lalu e-commerce hanya dapat dilakukan melalui telepon, SMS, atau televisi, sekarang ada banyak channel yang bisa digunakan, mulai dari marketplace, email chat, media sosial, web, dan banyak lagi lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce berbasis internet. Sangat memungkinkan penjual untuk memasarkan produknya secara cepat, mudah, dan gratis dengan mengupload foto produk yang akan dijual atau memberikan deskripsi produk yang cepat. Nah, contohnya misalkan kita ingin menjual kereta, kita tinggal memotret kereta yang akan kita jualkan, lalu memberikan harga yang pas pada laman penjualan kita. Nah, aplikasi yang kita gunakan juga cukup beragam. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui marketplace yang ada di Facebook dan OLX dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.